Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi konsumen dan pasar bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofan Adistiawan dan nama anggota saya Muhammad Gali Ramadan. Yang kedua, Torik Arahman. Yang ketiga, Putri Nurul Jannah. Dan yang kelima, Fariza Koirani Sifa. Oke, saya akan memberikan presentasi dari pasar konsumen dan persatuan pasar ke pasar. Nah, pengertian dari pasar konsumen dan persatuan pasar ke pasar yaitu pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual ataupun diproses lebih lanjut. Yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau bisa disebut dengan pembeli rumah tangga atau non bisnis. Dan untuk faktor yang mempengaruhi pasar konsumen, nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Nah, faktor budaya ini di sini juga meliputi beberapa macam aspek-aspek yang ada di faktor budaya. Yang pertama, faktor budaya dan sosial atau bisa disebut dengan kelas sosial yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh mendapatkan seperangkat persepsi nilai preferensi dan perilaku dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan perilaku konsumen, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, di antaranya kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Dan yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, kepribadian konsep diri, dan gaya hidup maupun nilai. Dan hal ini penting juga bagi para pemasar karena memiliki dampak yang sangat langsung pada perilaku konsumen. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Nofan. Pemasaran satu persatu. One-to-one marketing adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Pertama, kekuatan yang memulai one-to-one marketing. Beberapa kekuatan telah membantu membentuk fokus baru one-to-one pada konsumen. Mereka termasuk masyarakat yang lebih beragam, konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit, dan permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Yang kedua, sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Proses komunikasi pemasaran masal tradisional, di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama, tidak lagi dipegang dengan benar di dalam lingkungan one-to-one marketing. Komunikasi dapat dari riset pasar dan perubahan dalam tingkat penjualan atau pangsa pasar. Proses komunikasi one-to-one marketing yang direvisi mengalir sebagai berikut. Pertama, pemasar one-to-one, pengirim membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. Kedua, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung seperti surat langsung, seorang petugas penjualan, pemasaran melalui telepon, atau langsung melalui internet. Yang ketiga,
pelanggan atau calon pelanggan penerima menerjemahkan pesan secara personal. Keuntungan dari one-to-one marketing: pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi para pelanggan yang paling banyak dan paling sedikit menguntungkan. Para pemasar dapat berhenti melakukan pemborosan upaya komunikasi, pemasaran, dan biaya dengan melalui pengeluaran yang lebih profesional pada pelanggan yang paling banyak menguntungkan dan berkurang pada mereka yang menyediakan kesempatan penyaluran paling sedikit. Demografi konsumen, kesetiaan, dan penerimaan. Demografi dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demografi merupakan ilmu tentang susunan jumlah dan perkembangan produk. Demografi juga bisa diartikan ilmu yang memberikan uraian dan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, atau dapat juga diartikan sebagai ilmu kependudukan. Karakteristik demografi. Beberapa karakteristik demografi yang sangat penting untuk memahami konsumen antara lain: usia. Memahami usia konsumen adalah penting karena konsumen yang berbeda usia akan konsumsi produk dan jasa yang berbeda. Yang kedua, pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan adalah karakteristik konsumen yang saling berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, lokasi geografik, di mana seorang konsumen akan mempengaruhi pola konsumsinya. Orang yang tinggal di desa akan memiliki akses terbatas kepada berbagai produk dan jasa. Yang keempat, agama. Masyarakat mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperlihatkan seksama preferensi dan tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan. Yang kelima, jenis kelamin. Dalam tujuan pemasaran, mungkin cukup signifikan untuk memandang kedua jenis kelamin sebagai suatu budaya yang berbeda. Kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai orang lain, membedakan dirinya dari orang lain. Sebaliknya, wanita cenderung melihat barang memiliki yang dapat memperkuat hubungan personal atau sosial. Yang keenam, pendapatan. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Yang ketujuh, kelas sosial. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok yang berbeda. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan merek yang dikonsumsi konsumen. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Torik Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Gali Ramadan. Pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ciri-ciri pasar bisnis. Adapun beberapa ciri pasar bisnis diantaranya adalah: 1. Pembelinya lebih sedikit. 2. Pembelinya lebih besar. Yang ketiga, hubungan pemasok pelanggan erat. Yang keempat, para pembeli terkonsentrasi geografisnya. Yang kelima, permintaan turunan. Yang keenam, permintaan tidak elastis. Yang ketujuh, permintaannya berfluktuasi. Yang ke-8, permintaannya profesional. Karakteristik pasar bisnis. Yang pertama yaitu pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibanding
kan pemasar konsumen. Yang kedua, pembelinya lebih besar. Yang ketiga, pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis. Yang keempat, permintaan turunan. Yang kelima, pembelian profesional. Yang keenam, permintaannya berfluktuasi. Yang ketujuh, permintaan di pasar industri lebih tidak elastis atau tidak terpengaruh oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Yang kedelapan, dalam pembelian di pasar industri, pembeli dan penjual bekerja lebih erat dan membangun hubungan erat dalam jangka panjang. Yang kesembilan, pembeli di pasar industri seringkali langsung dari produsen, bukan lewat pedagang eceran atau pedagang besar. Yang kesepuluh, pembeli di pasar industri seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli langsung. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Hairani Syifa, NIM 190301246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Thorik Arahman. Rantai nilai dan ruang pasar. Pengertian rantai nilai. Rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan yang merupakan hasil dari aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas yang mampu membedakan produk dengan produk pesaing. 2. Aktivitas yang mampu menurunkan biaya produk. 3. Aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan penerapan rantai nilai. Perusahaan menerapkan rantai nilai ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Jenis aktivitas rantai nilai. Analisis value chain merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada rencana strategi atau plan strat yang dipilih sehingga mampu meraih keunggulan kompetitif. Aktivitas value chain ini dibedakan menjadi 2 aktivitas, yaitu 1. Aktivitas primer atau utama. 2. Aktivitas pendukung. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada evolusi bisnis di internet. Evolusi bisnis yang terjadi pada internet merupakan satu fenomena yang paling menarik dalam kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Satu aspek yang boleh dibilang utama dalam evolusi ini adalah munculnya electronic commerce atau e-commerce dalam lingkung bisnis. E-commerce mengubah hampir semua fungsi bisnis area dan setiap kegiatannya, mulai dari transaksi jual belinya sampai periklanannya. Dengan lahirnya e-commerce ini memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya. Selanjutnya ada kesempatan baru pemasaran. Dalam upaya mencari kesempatan pemasaran, diperlukan suatu upaya dalam mendapatkan kesempatan yang bersifat mendobrak atau breakthrough opportunity. Atau dalam hal ini merupakan kesempatan yang membantu para inovator untuk mengembangkan bauran pasar yang sulit untuk ditiru, karena dengan hal ini tentunya akan menguntungkan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada segi pasar. Ada 2 jenis pasar, yaitu yang pertama ada pasar yang umum, adalah suatu pasar disebut pasar umum atau generic market. Adalah suatu pasar di mana para penjual menawarkan produk-produk pengganti yang berbeda. Kemudian yang kedua ada pasar produk atau product market. Merupakan suatu pasar di mana para penjual menawarkan produk-produk pengganti yang serupa. Suatu gambaran pasar umum dalam arti luas serta dari sudut langganan. Terima kasih, itu sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata yang kami ucapkan. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.